sebenarnya lapor ini sebenarnya udah agak aneh. Pada tahun 2024 lalu itu udah sempat dibawa jawab oleh kejaksaan. Kalau mempersoalkan pelelangan, kenapa Jampisus yang dipersoalkan? Ini sebenarnya yang bahaya lagi, kita ini sudah melegalkan aksi yang berbau mistik loh. Ini santet. 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 Di KUHP itu pasal 252 KUHP itu sudah mengakomodir tindakan santet, tindakan mistik. Informasinya di kejaksaan seperti apa? Apakah Febri ketakutan? Saya ketemu, betulnya kami tanya, ada beberapa wartawan juga doorstop. Jawaban dia santai aja. Santai. Halo, jumpa lagi dengan kami dari redaksi Keadilan TV. Pemirsa, saya Darman Tanjung, saya Samsul Mahmudin, dan saya Penerus Bonar. Hari ini kita kembali memperbincangkan isu-isu aktual yang terjadi di tanah air belakangan ini. Kemarin sangat luar biasa ya, Kejaksaan Agung ini membongkar kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina, Patraniaga. Nilainya yang luar biasa, mengerikan. Belum lagi selesai urusan Pertamina, publik kita terkaget-kaget lagi dengan cara penipuan produsen minyak, merek minyak kita yang diungkap sama Bareskrim Polri itu. Luar biasa ya. Gimana kemarin juga dari kasus Pertamina ini tiba-tiba kita dikagetkan lagi oleh laporan sekelompok masyarakat ke KPK soal Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansah. Itu gimana Pak Samsul cerita soal pelaporan itu? Oh iya, sebenarnya laporan ini bukan laporan baru. Pada tahun 2024 lalu, ini sekelompok orang mengatasnamakan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang mengadukan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansah pada tahun 2024 itu terkait pelelangan aset milik Heru Hidayat PT Gunung Bara Utama. Nah, itulah laporan pada tahun 2024. Kalau nggak salah Heru Hidayat itu terkait kasus Jiwasraya juga ya? Terpidana kasus Jiwasraya ya? Jadi begini, aset Heru Hidayat itu menjadi sah disita setelah keluar keputusan inkrah. Iya. Keluarlah keputusan inkrah itu, makanya muncullah namanya rencana pelelangan pemulihan aset. Makanya sebenarnya lapor ini sebenarnya udah agak aneh. Pada tahun 2024 lalu itu udah sempat dibawa jawab oleh kejaksaan. Kalau mempersoalkan pelelangan, kenapa Jampisus yang dipersoalkan? Soalnya aset dilelang oleh Badan Pemulihan Aset. Nah, itu di bawah Kementerian Keuangan tentunya. Bukan. Badan Pemulihan Aset ini adalah satuan kerja di bawah Kejaksaan Agung. BPA namanya. Jadi Jampisus ada habis itu Jampidum, ada lagi BPA, Badan Pemulihan Aset. Nah, Badan Pemulihan Aset ini lelangnya itu dilakukan oleh KPKNL, Komisi Kantor Pelayanan Negara dan Lelang. Itu baru di bawah Kementerian Keuangan. Jadi mekanismenya waktu itu penjelasan kejaksaan, mekanisme barang PT GBU, aset saham waktu itu, saham PT GBU diserahkan oleh Pitsus kepada BPA. BPA menunjuk tim appraisal untuk menentukan nilai, kemudian diserahkan ke KPKNL untuk dilelang. Nah, masalahnya kemudian pihak KSST menganggap Jampisus tidak boleh lepas tangan dengan nilai harga yang dikeluarkan oleh tim apresial. Padahal itu udah ada penilai tersendiri kan? Ya, itu memang
Itu di tahun 2024. Nah, 10 Maret kemarin Senin dilaporkan lagi soal barang utama juga kepada KPK, tapi dengan tambahan perkara Zarok Ricard dilimpahkan ke pengadilan dengan tuduhan meninggalkan celah agar Zarok Ricard bebas karena tidak diusut semua asal usul harta 1 triliun tersebut. Sementara jaksa hanya menyebutkan dakwaan gratifikasi. Terus yang ketiga disebutkan juga Febri ini sebagai Ketua Dewan Pembina Alumni Universitas Jambi bersering berkongkong dengan pengusaha-pengusaha alumni Universitas Jambi. Itu pun jadi laporan oleh KSST. Nah, cuman pertanyaannya kita adalah kalau saya ingat pada tahun 2024 laporan KSST ini itu terjadi ketika pengusutan kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 T. Iya. Kalau nggak salah itu ada lagi kejadian besar udah lama setelah itu. Jadi gini ya, ini laporan-laporan seperti KSST dan perilaku-perilaku buzzer yang membuat video-video yang memojokkan penegak hukum yang tengah gencar memberantas korupsi ini bentuk-bentuk perlawanan terhadap penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan khususnya kejaksaan nih. Nah, bukan hanya kalau laporan ini kan sifatnya hanya membentuk opini ya. Membentuk opini di masyarakat. Dia melapor ke KPK, panggil wartawan, panggil buzzer, apa segala macam, bikin video. Nah, sebenarnya bukan hanya itu aja yang dialami para penegak hukum ini, khususnya Pak Jampitsus yang sekarang ini secara fisik pun sudah pernah dialami beliau. Iya. Dia pernah disatronin oknum-oknum bersenjata ya dari kesatuan tertentu ya. Itu sebenarnya yang lebih nyata lagi. Itu ketika dia hanya mengusut timah yang nilainya hanya 300 triliun. Lah bayangkan saat ini Jampitsus yang dikomandoi Pak Febri Ardiansah ini sedang mengusut dugaan korupsi bernilai 1.000 triliun lebih di anak perusahaan Pertamina. Dan menariknya seperti cerita Bung Bonar kemarin ini nggak berhenti di situ ya. Ada informasi ada 21 orang lagi tersangka. Bakal ada lagi orang-orang di Pertamina itu karena nggak mungkin anak perusahaan itu melakukan aksi korporasi tanpa sepengetahuan pihak-pihak tertentu di induknya gitu loh. Itu bukan uang yang 100-200 ribu tapi ini nilainya triliunan. Dan ini memang bisa kita pahamin resiko yang dihadapi seorang Jampitsus ya, Bung Samsul, bukan hanya fisik, merusak namanya, bahkan anaknya yang bekerja di Patra Niaga pun dikait-kaitkan dengan tindakan dia ini kan gitu kan. Nah itu sebenarnya padahal tidak semua orang di Patra Niaga itu juga sebenarnya buruk kan gitu ya. Banyak juga karyawan yang punya dedikasi baik untuk perusahaan kan. Nah, yang paling bahaya lagi kalau tadi umpamanya laporan ke KPK oleh KSST itu ya, ada tindakan fisik seperti membuntuti yang sempat menghebohkan itu ya. Nah, ini sebenarnya yang bahaya lagi Bung Samsul dan Bung Darman, kita ini sudah melegalkan aksi yang berbau mistik loh. Ini santet. Santet di KUHP. Jadi di KUHP itu pasal 252 KUHP itu sudah mengakomodir tindakan santet, tindakan mistik. Ini juga harus diantisipasi oleh penegak hukum seperti Pak Febri Ardiansah ini. Dia harus antisipasi nih, benar-benar kan. Ini karena itu nyata adanya. Dia udah masuk dalam KUHP berarti bisa terjadi kan gitu ya. Itu menurut saya sementara soal ancaman-ancaman. Kemarin itu juga peristiwa yang 2024
November kemarin, peristiwa Juni yang di tempat makan malam dia di Cipete itu juga mengerikan sebenarnya kan. Udah jarak dekat. Iya. Udah jarak dekat. Itu udah ancaman pembunuhan itu. Dan langsung menyasar fisik itu. Kalau KSST ini hanya pembentukan opini di masyarakat aja nih. Penghancuran karakter apa itu masih susah bisa diperdebatkan lah ya. Dan itu juga udah dijelaskan kan sama Jaksa Agung secara terbuka di rapat Komisi 3 DPR bahwa Kejaksaan Agung dikepung oleh Brimob katanya kan. Biarpun pada akhirnya Kakor Brimob bantah, Humas bantah kan, Humas Polri. Mungkin itu oknum lah ya. Oknum lah. Tapi itu ancaman yang nyata langsung kan ya. Nah itu ancaman yang tidak nyata ini bahaya juga ini. Nah kita harus kawal betul Jampitsus atau Kejaksaan Agung dalam hal ini satuan yang menangani korupsi besar ini ya. Nah DPR begitu loh kan. Ada atau kemungkinan TNI harus betul-betul menjaga TNI Polri lah ya. Meskipun kemarin itu sempat ada sedikit friksi antara oknum Polri ini kan. Nah ini harus betul-betul menjaga Pak Febri dan timnya gitu kan. Jangan sampai melemahkan mereka dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi ini. Kita tahu dalam kasus Pertamina ini orang yang bisa berhubungan sampai ke presiden loh di masa lampau. Tidak tahu kalau masa sekarang ya. Nah, tapi di masa lampau ini orang-orang yang terlibat dalam kasus ini itu bisa langsung berhubungan dengan presiden. Orang yang mempunyai kewenangan penuh dalam penegakan hukum juga kan. Ini harus betul-betul kita bahkan kedekatan dengan presiden itu udah seperti keluarga. Nah, itu dia. Saking kuatnya ini orang-orang yang saat ini menjadi mau dibidik dalam kasus korupsi Pertamina ini. Dugaan ini memang saya pikir nggak mengada-ada gitu. Kita lihat tayangan-tayangan di dunia maya sekarang bagaimana upaya-upaya koruptor ini untuk melakukan serangan balik terhadap kegiatan penegakan korupsi ini kan. Apalagi kejaksaan selama ini memang kelihatan luar biasa dalam pemberantasan korupsi ini dari sisi nilai. Biarpun begitu saya pikir kejaksaan juga nggak usah main-main juga kan, jangan membuat celah juga kepada orang untuk menyerang mereka kan. Wah tepat sekali itu, betul. Inilah sebabnya mereka juga harus hati-hati. Jangan membuat celah untuk diserang. Dan juga harus memang betul niatnya memberantas korupsi. Sepanjang mereka niatnya terus untuk memberantas korupsi, apapun hambatan itu pasti rakyat akan mendukung. Itu sebenarnya kuncinya. Sepanjang mereka teguh untuk menegakkan hukum, teguh untuk memberantas korupsi, teguh bahwa korupsi ini sebenarnya bersifat masif, korosif, merusak bangsa kita loh. Kalau ada kesadaran itu bagi penegak hukum bahwa korupsi adalah bersifat korosif yang merusak bangsa dan harus dibersihkan, ya masyarakat pasti mendukung itu. Sama juga, kita juga mendukung, kita juga sangat mendukung dan mengharapkan juga presiden sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi ini mendukung juga aparat-aparat di bawahnya. Karena tanpa dukungan presiden bahaya juga aparat-aparat itu. Dan salah satu yang paling penting dalam mencegah atau mengantisipasi ancaman-ancaman ini, Bung Samsul, ini mereka kejaksaan ini harus terbuka, transparan dalam melakukan penyidikan dalam kasus-kasus korupsi itu. Kemudian ketika ada ancaman yang datang ke mereka, jangan diam. Terbuka aja ke masyarakat bahwa seperti kasus yang pembuntutan itu kan, yang sempat menghebohkan sampai ke presiden itu kalau nggak salah di kala itu ya. Ketika itu bertemu Kapolri dan Jaksa Agung salaman kan gitu ya di istana itu. Nah harus terbuka. Jadi ketika ada keterbukaan masyarakat yang anti korupsi pasti akan memberikan dukungan penuh itu terhadap penegak hukum ini. Nah termasuk juga ketika ada umpamanya gejala-gejala yang dialamin oleh personil penegakan hukum di Jampitsus ini yang berbau
mistik, mereka harus terbuka itu bahwa ada kondisi begini. Mamanya ada nemukan jarum atau apa di ruangan mereka yang tidak semestinya. Yang berbau-bau mistis lah. Karena ini pernah terjadi kan dalam kasus kalau nggak salah apartemen apartemen Cempaka Putih itu. Yang pemiliknya itu yang berhadapan dengan pengelola dikasih tanah dari kuburan, dikasih ini hal-hal yang tapi itu membuat kecut juga kalau orang yang imannya tipis-tipis kan. Iya. Memang kalau dulu itu saya ingat ini pengalaman dulu. Kalau pejabat itu kan biasa dulu kan pintu masuk itu dikasih kaca itu. Kaca kan. Jadi kata supaya santet begitu masuk mantul ya. Pintu mantul ya. Kalau dulu, tapi kalau sekarang aku lihat sekarang nggak ada. Mungkin sekarang pejabat udah mulai agak beriman kayaknya. Imannya tebal. Imannya lumayan tebal lah ya. Tapi apapun itu kita berharap lah penegakan hukum ini harus tuntas. Dalam kasus Pertamina ini bisa jadi contoh ini dan Presiden harus mendukung penuh. Bung Samsul, ketika Febri Ardiansyah dilaporkan lagi Jampitsus oleh koalisi tambang ini, itu informasinya di kejaksaan seperti apa? Apakah Febri ketakutan atau gimana? Kemarin saya ketemu, betulan kami tanya, ada beberapa wartawan juga doorstop. Jawaban dia santai aja. Santai. Waktu saya pernah bertemu juga, dia bilang nggak ada yang baru ini. Nggak ada yang baru, semua selalu begini. Isunya ini terus. Persoalan ngapain Jampitsusnya dia kejar-kejar? Kalau kata dia nih, ngapain Jampitsus ini kejar-kejar? Kalau urusan pelelangan aset, itu ada di BPA. Itu kalaupun pejabat kejaksaan yang dikejar tentu BPA. Dan BPA ini pun yang melelang pun KPKNL. BPA ini hanya sebagai peminta. Peminta. Nah, makanya kadang-kadang waktu sempat saya tanya itu, apa tanggapan Jampitsus? Makanya saya bingung, apa ngapain mereka nggak ngejar saya, katanya kan. Cuman dia komentar agak keras. Ini udah biasa, setiap kami mengusut kasus besar, selalu begini katanya. Itu komentar dia kemarin. Udah biasa ini katanya. Nah, ini Bung Samsul, karena ini sudah hal yang biasa dia ini kan. Dan kasus yang dia selidikin itu, yang dia sidik itu kan bukan satu rangkaian aja, berbeda-beda. Timah, Pertamina, kan gitu. Tapi anehnya serangannya KSST ini dalam kasus yang sama kan gitu nih. Ini kan jadi lucu juga sebenarnya. Ini perlu diantisipasi juga. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Itu biasa itu. Bukan. Kita pahamin nih kalau musuh dari luar udah jelas para koruptor dan antek-anteknya itu yang mendukung kan gitu kan. Tapi kadang-kadang namanya pejabat yang berprestasi gemilang, ada juga kolega-kolega yang mudah-mudahan tidak lah di Kejaksaan Agung ya. Mudah-mudahan tidak. Ada juga kolega-koleganya itu yang merasa wah ini kawan ini terlalu moncer juga nih kan gitu kan. Itu yang saya maksud tadi. Karena ini persaingan. Persaingan meskipun mereka katakan nggak ada lah persaingan di kita. Ya namanya orang mau menuju puncak semua pasti ada persaingan kan. Saya harap Pak Jaksa Agung juga harus jeli melihat ini. Pak Agung Burhanuddin ini kan orangnya lumayan bersih nih ya. Dari sisi hal-hal yang tidak baik itu dia lumayan bersih. Dia harus jeli melihat mana anak buahnya ini yang bekerja, mana yang ngakal-akalan gitu loh. Soal laporan ke KPK itu juga kan udah ditanggapi secara serius juga oleh Kapus Penkum kan, Haris Regar. Siapa yang yang menyentuh individu di kejaksaan semua merasa diserang kan, seperti itu kira-kira kan. Itu menandakan ya mudah-mudahan kompak lah di kejaksaan. Memang yang paling berbahaya itu adalah ketika ada yang bekerja, ada panah di belakang yang tidak ketahuan. Kalau istilah di cerita kumpu, panah beracun. Musuh dalam selimut katanya bahasa kampung kita. Bahasa kampung kita musuh dalam selimut. Jadi pura-pura dia mendukung juga, tapi dia gerogotin juga kawannya kan gitu. Ini harus diantisipasi juga lah. Yang penting intinya harus ada pertama dukungan dari Presiden kepada penegak hukum. Penegak hukum ini juga harus betul-betul solid. Jangan sampai mereka
terpengaruh oleh rayuan-rayuan dari luar sehingga menggerogotin dari dalam. Akhirnya banyak aneh-aneh yang terjadi. Tapi faktanya nggak surut juga kan semangat penyidik kejaksaan ini mengungkap Pertamina. Cukup kan pemeriksaan belakangan ini lumayan luar biasa kan dengan penyitaan di Pelumpung. Itu cerita terbaru gimana Pak Samsul? Oh ya, pemanggilan. Ini memang seperti kita bilang dalam podcast kemarin. Ini kan melibatkan seperti dibilang tadi Bonar. Ini tidak mungkin satu kelompok, dua kelompok. Dan ini melibatkan hampir seluruh Indonesia. Makanya tuh tempat-tempat kayak di Riau, depo-deponya itu ya. Depo-depo itu semua kena melibatkan. Ini artinya kan terstruktur sepertinya. Dengan angka sebesar itu setahun aja hampir 200 T kerugian negara. Dan itu tidak mungkin hanya di Riau aja, misalnya Depot Riau aja. Ini kan Depot Pelumpang, Depot Riau, Depot di mana-mana lagi. Dan keseriusan kejaksaan ini bisa dilihat juga dengan upaya yang mereka lakukan dengan memanggil Basuki Cahayapurnama itu alias Ahok itu ya, yang menjabat komisaris utama di masa peristiwa ini terjadi ya. Ini juga dalam kasus-kasus lain kan belum pernah ada yang dipanggil komisarisnya kalau nggak salah kan. Ketika direksi yang melakukan hanya sebatas direksi, ini komisaris pun sudah, ini serius menurut saya, serius dan harus tuntas. Sampai kadang saking seriusnya kejaksaan ini ada pula istilah yang beredar di entah ini pembusukan terhadap kejaksaan dan pemerintahan Pak Prabowo ini, dibilang ini kan mau pergantian pemain aja kan gitu kan. Iya kan? Nah, apapun itu abaikan aja lah. Pokoknya tindak mau ganti pemain kayak mau ganti apa itu urusan belakang tuh. Yang penting siapa yang terlibat tindak tegas. Kejar terus aliran dana itu. Seperti cerita Bonar kemarin. Mengalir sampai jauh. Seperti lagu Bengawan Solo, bukan orang Solo berarti kan. Dan saya yakin ini informasi kita belum tahu. Saya yakin nanti akan ada informasi bagus juga itu. Kemana pas mengalir itu barang? Saya yakin itu. Sampai ke Solo nggak? Nggak tahu lah ini. Mungkin Bengawan Solo sampai ke Solo. Atau anak sungai Bengawan Solonya gitu ya. Anak sungai Bengawan Solo. Pokoknya sepanjang Bengawan Solo lah. Mengalir jauh ya. Sebenarnya ya, kalau saya amati, Jaksa Agung ST Burhanuddin udah mengingatkan loh soal koruptor fight back ini. Kalau nggak salah dalam rapat pengawasan antar bidang November 2022 lalu, itu Jaksa Agung udah memperingatkan ada 10 indikasi katanya. 10 indikasi soal koruptor fight back yang mulai masif itu. Salah satunya menjelekkan marwah institusi. Terus melakukan upaya-upaya dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar dan melakukan upaya pelaporan terhadap oknum di lembaga penegak hukum itu. Kriminalisasi penyidik. Jadi persis yang terjadi saat ini. Yang terjadi sekarang ini. Dari 10 indikator yang dikatakan Jaksa Agung itu udah mulai kelihatan. Bahaya koruptor fight back ini memang akan mengancam penegakan korupsi, udah pasti itu. Memang kemarin kebetulan itu beberapa waktu lalu itu ada pakar hukum Hipnu Nugroho. Dia bilang juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh KSST ini sebenarnya udah mengganggu penyidikan yang dilakukan di Kejaksaan Agung. Ini pakar hukum ini cerita begini. Ini pendapat dia ya. Dia berpendapat dengan membuat pelaporan yang berulang, menciptakan opini di media massa, itu akan mengganggu ritme kerja penegak hukum, akan menyibukkan penegak hukum untuk mengatasi opini-opini yang selalu ini, dan itu mengganggu. Maka dia bilang ini sebenarnya termasuk sudah masuk kualifikasi mengganggu. Artinya bisa dipidana juga itu mereka. Kalau sudah merintangi bisa dipidana, tapi mengganggu mungkin. Masih mengganggu ya. Masih mengganggu. Makanya dia sempat bilang KPK memang tidak bisa juga menolak semua laporan, menampung.
Dan itulah celah digunakan kadang-kadang oleh orang tertentu. Itu yang makanya dia mengharapkan juga KPK. Tapi dia juga bilang KPK juga pasti mengerti, tidak akan mungkin mereka diperalat untuk menekan penegak hukum yang lain. Bahaya koruptor fight back ini memang udah terasa. Apalagi berita-berita yang kita lihat sekarang, ada penghimpunan dana dari para koruptor untuk menyerang pihak-pihak yang merasa dirugikan, itu pihak-pihak yang makin kencang memberantas korupsi. Itu memang menjadi perhatian publik juga belakangan ini saya lihat. Karena ini terkait pendaringan, Bung Dharma. Ini pendaringan banyak pihak, banyak sektor, pendaringan dengan hasil yang sangat besar kan. Begitu diganggu tentu mereka berupaya keras untuk menghancurkan. Kayak sarang lebah. Iya, begitu saya mau diambil madu itu kan, bagaimana dia datang itu menghantam penegak hukum itu kan. Mudah-mudahan kuat-kuat lah iman, nggak kena santet, nggak kena secara fisik pula, nggak diculik kita atau dibunuh para penegak hukum. Memang kita banyak ini, kan? cara yang mereka lakukan kan. Belakangan ini sering juga kita dengar itu persaingan antar institusi penegak hukum ini. Bagaimana rivalitas antara KPK dengan Kejaksaan Agung, Polri dengan Kejaksaan Agung, KPK dengan polisi. Ingat kasus cicak dan buaya, karena itu polisi sama KPK dibenturkan di situ kan. Kayaknya sekarang Kejaksaan pun mulai bentur-benturkan lagi nih. Karena hasil survei memang Kejaksaan lebih moncer dalam urusan penegakan hukum di bidang korupsi ini kan. Karena memang ternyata dia baru kali ini kalau nggak salah ya, ada kerugian negara sampai 1.000 triliun ya. Mendengarnya aja kita tuh kayak merinding. 1.000 triliun tuh kalau disambung uang 100.000, Bung Darman, barangkali bisa pulang pergi tuh ke bulan. Iya, barangkali ya dihitung panjang uang 100.000, disambung-sambung yang 1.000 triliun itu, mungkin bisa bolak-balik ke bulan itu uang tuh. Dulu memang pemberantasan korupsi di KPK itu kan yang paling bombastis kalau kita dengar dulu baru EKTP kan 5,6 triliun. Angka-angka sebesar itu. Begitu saya sebenarnya yang mulai kaget-kaget itu ya kayak Jiwasraya, kayak Asabri, tambah lagi Duta Palma yang sampai 90 triliun kerugian negara katanya kan. Itu benar-benar mencengangkan kan. Dan semua itu di Kejaksaan Agung. Makin terkaget-kaget lagi dengan tata niaga timah 300 triliun kan. Belum hilang kaget kita dengan timah, muncul pula Pertamina ini kan. Jangan-jangan inilah kutukan memang terhadap negara ini. Banyak kali persoalan. Ini baru satu sektor, masih banyak lagi yang lain yang mengelola keuangan negara ini besar-besar juga kan, perusahaan-perusahaan BUMN itu. Bayangkanlah. Tapi kita berharap janganlah terjadi rivalitas di antar penegak hukum, apalagi di bidang korupsi, karena semua sepakat koruptor harus dihabisi kan negeri ini. Nah, untuk itu mungkin perlu lebih maksimalkan peran intelijen itu ya. Peran intelijen. Nah, kita contohkan ini menyimpang sedikit, kita masih tetap yang penanganan Jaksa Agung nih soal minyak-minyak ini. Tapi ini minyak kita itu coba. Minyak kita ini yang langsung menyentuh ke masyarakat dan volumenya begitu besar, bisa berkurang sedemikian banyak milinya sampai ada yang hanya sisa 700 mililiter gitu loh kan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Padahal ini menyangkut halayak banyak kan. Peran intelijen itu di mana gitu. Banyak kali intelijen kita di sini di negara ini. Sampai popol semuanya. Dan lembaga-lembaga itu semua punya pengawas. Dan lihatlah, ketika padahal yang pertama kali mengetahui minyak kita ini kan operasi pasar nih. Setelah itu di kepolisian, menggebu-gebu juga operasinya kan. Semua kementerian, semua kementerian, Menteri Perdagangan, semuanya jadi ini. Padahal jadi panggung. Jadi panggung itu loh. Janganlah kayak gitu. Kalau penegakan hukum itu ya penegakan hukum yang benar lah, yang serius gitu. Jangan angin-anginan. Itu menurut saya. Tapi sepakat saya.
Itu menunjukkan kelemahan intelijen. Kenapa bisa tidak terlacak itu? Dan itu terjadi bertahun-tahun. Berapa banyak kerugian masyarakat. Dan anehnya ada pula yang lembaga masyarakat yang merasa dirugikan bisa nuntut. Lah orang udah beli yang 1 liter mana ngurus-ngurusin mau nuntut dah habis pula 2 liter nanti minyaknya. Ya kan aneh-aneh kalau yang kayak gitu tuh sudah tindak aja pelakunya. Sita uangnya, uang itu gunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Tutup pabriknya. Tutup pabriknya. Iya. Cabut izinnya, jelas kan? Jelas harus tegas-tegas lah. Ambil aset-asetnya. Ambil asetnya. Itu kemungkinan terjadi nggak di kasus Pertamina? Dan itu yang diharapkan jaksa agung kan, hukuman mati itu. Hukuman mati itu. Dan itu memang kalau kita perhatikan memang beberapa kali pemberantasan korupsi di kejaksaan itu kan mereka lebih mementingkan pemulihan itu. Makanya selalu mereka itu dengan korporasinya. Setelah orang-orangnya masuk ke korporasinya. 2 lapis mereka kadang-kadang mereka bikin. Untuk mengejar pemulihan aset. Contoh Duta Palma, 2 lapis mereka bikin. Orang-orang langsung korporasinya. Itu yang jadi ambil duitnya dan miskinkan gitu loh ya. Malah ada kemarin kalau nggak salah ada gugatan ke MK ini kasus yang timah ya. Timah. Kasus timah itu dengan kerugian 300 triliun sementara ganti rugi hanya 25, sekian triliun ya. Nah, ini dianggap tidak adil. Memang harusnya begitu. Harusnya ketika kerugian negara itu dinyatakan 300 triliun, cari uang yang pelaku-pelaku itu senilai dengan itu gitu loh. Ya, memang. Iya, jangan malah 25 triliun. Bagaimana ininya? Memang ada perdebatan di situ. Pasal 18 ayat 1 itu bahwa ditafsirkan seorang koruptor mengganti berdasarkan apa yang dia perolehnya. Sementara kalau menurut pendapat orang lain itu tidak adil. Jangan apa yang diperolehnya, tapi apa yang dia perbuat, kerugiannya. Apa yang dia perbuat gara-gara perbuatan dia lah kerugian negara sebesar itu. Itu harusnya. Nggak harus dia apa yang didapat dia. Kan bisa jadi yang dia dapat banyak orang yang mendapatkan. Harus dikembalikan sesuai dengan yang dia rugikan kan gitu harusnya. Baru adil kan? Iya, biar sampai miskin itu orang. Jangan pula karena dia yang rugi 10 juta. Ternyata yang masuk ke dia yang untuk dia cuma 10 juta. Terus itu aja yang dikembalikan yang ini kan yang nggak pas. Harus dikembalikan semua lah. Itu memang jadi itu sekarang perdebatan. Memang harus saya lebih sepakat itu. Mestinya yang digantinya adalah dampak dari kerusakan perbuatan dia. Rasa keadilannya kan di situ. Nyata bahwa koruptor fight back itu mulai menyerang para penyidik di penegak hukum. Penegak hukum kita nggak usah ragu. Yang namanya pemberantasan korupsi itu harus tetap dilakukan secara tegas, gamblang, siapapun pelakunya. Merdeka. Merdeka.